Definisi sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian intern akuntansi, yang kedua ada pengendalian intern administratif yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian intern: yang pertama menjaga kekayaan organisasi, yang kedua mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang terakhir mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur sistem pengendalian intern: yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsipnya: yang pertama, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Yang kedua, suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasi. Adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Yang kedua, berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Yang ketiga ada metode pengendalian manajemen. Adalah metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ada kesadaran pengendalian. Dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik. Di sini terdapat gambar unsur sistem pengendalian intern dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Pengendalian intern akuntansi organisasi. Yang pertama dalam manual sistem, yang kedua dalam sistem komputer. Pengendalian terhadap sistem dan program meliputi yang pertama prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, yang kedua prosedur pengujian program, yang ketiga prosedur pengubahan program, dan yang terakhir dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data meliputi yang pertama, akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan. Yang kedua, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Yang ketiga, pembuatan instruksi yang jelas. Yang keempat, prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. Yang kelima, penjagaan keamanan fisik. 7, pembuatan prosedur konstruksi catatan. Yang terakhir, prosedur pembuatan arsip cadangan. Pengendalian aplikasi. Tujuannya yang pertama, menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses. Yang kedua, menjamin bahwa data transaksi lengkap. Yang ketiga, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar. Yang keempat, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian preventif, meliputi otorisasi data sumber, konversi data, penyiapan data sumber, turnaround dokumen, formulir bernomor urut tercetak, validasi pemasukan, pemutakhiran arsip dengan komputer. Terakhir, pengendalian terhadap pengolahan data. Yang kedua, ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah.